Welcome to Car Vacanza, Ernest Talk About Cars. Ya, sekarang kami ada di Senayan Park untuk ikut agenda media test drive dari Hyundai Motors Indonesia untuk mencoba mobil listrik terbaru mereka, yaitu Hyundai Ioniq 5. Mobil listrik terbaru dari Hyundai yang udah dirakit juga langsung di Indonesia di pabrik mereka yang ada di Karawang. Nah, kalau waktu itu kita udah nyoba di area Indonesia International Motor Show sekalian peluncuran mobil ini. Sekarang kita akan diajak oleh Hyundai Motors Indonesia untuk mencoba Ioniq 5 dengan jarak yang lebih jauh dari Jakarta sampai Bandung, tepatnya finish di daerah Cikole, Lembang. Nah, jadi kita dengan Ioniq 5 ini akan mencoba, ya pertama tentu performa, kemudian kenyamanannya seperti apa, kemudian jarak tempuh dari mobil ini yang diklaim ada standar dan long range. Yang long range itu bisa sampai 400 km lebih jarak tempuhnya. Yang jelas ini akan menjadi seenggaknya pembuktian dari Hyundai Ioniq 5 untuk dibawa berjalan ke luar kota. Jadi dari Jakarta, tepatnya di Senayan, akan langsung masuk ke tol dalam kota, langsung ke tol Jakarta Cikampek, dan kita akan merasakan beberapa medan yang berbeda di jalan tol. Kita ikutin terus perjalanan sama Hyundai Ioniq 5. Perjalanan test drive dengan Hyundai Ioniq 5 ini cukup menantang karena membawa sebuah mobil listrik untuk menempuh perjalanan luar kota. Bukan cara yang ideal untuk berkendara dengan mobil listrik murni karena ketersediaan infrastruktur pendukung yang belum begitu memadai sejauh ini. Tapi kalau cuma dari Jakarta ke Bandung, rasanya tidak akan jadi masalah besar. Kami langsung disapa oleh kemacetan di pusat Jakarta begitu meninggalkan titik start di Senayan karena masih terbilang di rush hour. Tapi tidak berlangsung lama karena begitu rombongan masuk ke jalan tol dalam kota, lalu lintasnya menjadi lebih lancar. Kebetulan saya berbagi unit Ioniq 5 Long Range Signature bersama rekan dari Auto.com yang berada di kursi driver saat mulai perjalanan. Dari tol dalam kota, lanjut tol Cikampek via flyover Muhammad bin Zayed, kami dimanjakan lalu lintas yang lancar. Performa Ioniq 5 pun semakin nikmat digeber, apalagi sambil memanfaatkan Smart Cruise Control sebagai salah satu dari banyak fitur Hyundai Smart Sense. Sempat kami alami hambatan lalu lintas begitu sampai di Karawang, tapi untungnya tidak sampai macet. Jalanan lancar terus kami nikmati sampai ke ruas tol Cipularang. Nah, dari Jakarta tadi kita sekarang menuju ke Bandung. Sekarang udah sampai di tol Cipularang. Sebenarnya untuk mobil listrik, jalan tol itu bisa dibilang salah satu musuh besarnya. Karena kalau kita terlena sama power dan torsinya mobil listrik untuk nyalip-nyalip sama untuk cruising, itu kalau kita nggak sadar, mobil bisa mengkonsumsi energi listrik yang cukup banyak. Nah, karena mobil listrik ini beda sama mobil bensin atau diesel, semakin konstan mobil listrik itu melaju, malah konsumsi listriknya akan semakin banyak. Beda sama mobil mesin pembakaran internal. Kalau kita semakin konstan, semakin konsisten, dia bisa lebih irit malah. Triknya kalau untuk di mobil listrik itu, kita bisa manfaatin fitur regenerative braking-nya. Seperti di Ioniq 5 ini, kita bisa aktifin dengan mainin pedal shift. Kalau untuk menambah efek engine brake-nya itu pencet pedal shift yang sebelah kiri, sementara untuk yang kanan itu untuk ngurangin. Jadi beda sama pedal shift kalau kita mau pindah gigi di transmisi yang ada mode manualnya. Kalau pakai fitur regenerative braking ini agak diuntungin kalau kita pergi ke Bandung karena kontur jalanannya itu naik turun. Jadi kalau misalnya waktu di turunan, kita bisa manfaatin regenerative braking-nya untuk sedikit ngedaur ulang listriknya dari baterai, kemudian dari energi kinetik yang dihasilin dari proses deselerasi untuk disimpan lagi ke baterai. Jadi nggak terlalu boros lah konsumsi baterainya dari Ioniq 5. Kebetulan unit yang kita pakai ini Ioniq 5 versi long range, daya tempuhnya bisa lebih dari 400 km, sementara untuk Jakarta sampai Bandung itu kurang lebih 120-150 km ya. Ini ada Mas Anindi Odi dari Auto.com juga, kebetulan satu mobil, kita sempat tukar-tukaran juga nyetir. Mas Odi, kalau menurut lu tadi sempat nyetir Ioniq 5, apa impresi pertama lu? Yang pasti mobil ini tuh bikin terlena karena kenyamanannya ya. Selain nggak ada suara, tarikannya enak, torsinya enak. Bantingnya itu terkesan mobil mahal juga gitu.
empuk, mantep ya, kayak mobil Eropa rasanya, dan terasa berat juga nih mobil. Seberat karena baterainya di bawah semua, jadi apa, center of gravity-nya ngumpul di situ ya. Iya, jadi kayak mantep lah, mantep banget untuk di jalan yang mulus ya, terutama ya. Waktu kita di tol layang Cikampek itu juga Nah, itu nggak kan terlalu goyang ya. ada pembatas-pembatas yang biasanya bikin nggak nyaman ya. Mm-mm. Tapi ini beda, ini nyaman banget. Penggerak listrik itu ditambah kenyamanan, memang kayak mobil premium ya, sesuai lah dengan harga yang ditawarkan sih menurut saya. Harga 800 jutaan ya paling mahal. Iya. Dan itu karena ini walaupun bentuknya dimensinya gede, mengarah ke crossover Iya, ya, gede ini. tapi mirip-mirip sedan ya karakter Iya, drivingnya. iya, drivingnya mirip sedan, tapi lihat apa ya, komposisi kabinnya juga kayak apa ya, kayak MPV juga Iya, gitu. benar. Bisa Lega. banyak naruh barang. Betul. Ya, Kompartemennya lega, banyak, ruang kaki, ruang kepala fleksibel juga ya kursi-kursinya. Betul. Dan ya ini kekedapan kabinnya tuh luar biasa loh ini. Iya. Ini dalam Kebetulan kondisi hujan. Lagi hujan lumayan deras nih di tol. Angin ya, biasanya angin juga. Ya udah nggak terlalu ngeganggu ini ya. Ya. Di dalam kabin kita ngomong juga nggak sampai teriak-teriak. Iya. Ditambah tadi kalau keadaan kering pun gesekan bannya juga nggak terdengar Iya, juga ya. nggak ada tire Bannya noise. bagus nih. Michelin apa tuh? Tadi kalau lihat sih sama kayak waktu launching di IMS itu banyak Michelin Pilot Sport EV. Nah, itu dia. Jadi itu emang ban khusus buat ban mobil listrik ya. ban khusus mobil listrik dan punya tapak yang ini desain ban mobil sport. Oke. Wah, Jadi mungkin kalau untuk hujan kayak gini gripnya juga makin bagus. betul. Tire noise-nya minim, gripnya bagus, sama karena ban khusus EV harusnya bisa lebih cocok juga untuk mengakomodir apa ya, torsi. Ya. Torsinya mobil listrik ya. Tarikan motor listriknya gimana? Tarikan motor listriknya ini lagi pakai mode normal ya, nggak pakai eco, nggak pakai sport. Sebenarnya kalau dibilang karakternya mirip-mirip sama Kona EV, cuma karena ini mobilnya lebih gede dan lebih berat, kalau nggak salah kan angka torsinya lebih besar, jadi ya masih kerasa linear sih. Oke. Tapi walaupun kalau misalnya kita gas agak kenceng nih, dia tetap bisa ngasih torsi instan, karena ya emang karakter motor listrik kan kayak gitu. Terasa banget tadi torsinya. Terasa banget. Dan tadi sempat juga nyusul ya, gue coba nyusul truk-truk itu, nggak terasa tuh 120 udah lewat aja. Terus Ya. 120 aja. Jadi langsung membatasi lagi karena takut tiba-tiba ada Iya. kamera itu tilang elektrik. Nah iya, kita butuh tips and trick juga untuk bagaimana sih bawa mobil listrik keluar kota ini. Gitu. Pertama, kalau menurut gua perlu merencanakan dulu arah tujuan dan memperhitungkan jaraknya. Dan diperhatikan juga kemampuan mobil ini, daya jalannya sampai berapa sih? Nah, misalnya ini mobil bisa 400 km lebih nih, Ya. Ioniq 5 yang long range ya. Ya. Kita mungkin ya ke Bandung masih bisa lah secara Masih teori, 60, secara ya. matematika masih bolak-balik aman lah ya. Kemudian kedua, Sampai Bandung, charge dulu aja baterainya. biar aman ya. Biar aman. Jalan-jalan lagi. Setelah itu, kalau mau pulang ya mungkin malam sebelum pulang charge lagi. Atau Baru. mungkin kalau emang nginep misalnya di Bandung, beberapa hotel ternyata ada yang udah nyediain charging station. Oh iya, betul itu. Itu Itu solusi bisa banget ya. dimanfaatin juga. Iya. Ketiga, ya emang tadi balik lagi ke gaya berkendara ya. Nah, Tapi kalau emang untuk keluar kota, kita emang harus halus input gasnya, kemudian untuk manfaatin regenerative braking. Kalau misalnya kita bener-bener bagus nih eco drivingnya, kita bisa dapat range yang lebih jauh dari yang diklaim Ya. sistem motor Ya. listriknya. Maka mungkin kalau emang niat ya untuk hemat ininya listriknya, kita jangan pakai jalur tol, nah lewat jalur ini aja, Iya. jalur biasa. itu mungkin bisa sih ya, bisa lebih menghemat ya. Kalau stop and go mungkin stop akan and go, lebih ya. bisa nguntungin kita, Ya, stop and go malah bisa lebih irit justru kan. Menariknya di walaupun situ. komprominya di waktu perjalanan Betul. lebih lama. Sama ya manfaatin eco mode di fitur Ya. drivingnya ya. Nah, tadi udah nyobain belum e-comode-nya bagaimana tuh? Eco kerasa ini mobil agak ketahan Ya. karena dia naik satu level untuk regenerative brakingnya, Oke, langsung di level 1 ya. langsung aktif. Kalau di normal dia masih di level 0. Apalagi kalau sport dia sama sekali nggak ditahan. Jadi emang tujuannya untuk bikin konsumsi listrik yang lebih hemat, sama untuk lebih bisa
daur ulang juga dari proses deselerasinya. Nah, itu tadi soal teknik, tips and trick untuk pakai mobil listrik di perjalanan luar kota. Hyundai Ioniq 5 ini kan juga dilengkapi banyak fitur keselamatan canggih ya. Jadi kita bisa manfaatin ada lane keeping assist, smart cruise control, kemudian ada juga pre-collision system, beberapa fitur-fitur lain yang bisa kita manfaatin untuk perjalanan luar kota yang tentunya akan bikin hemat konsumsi listriknya. Ya, hujan deras mengguyur sepanjang perjalanan kami saat masuk ke kota Bandung menuju Cikoleh, Lembang. Panitia mengarahkan kami untuk lewat jalan tembusan di Bandung untuk menuju Lembang. Nah, karena kota Bandung punya kontur berbukit, jadi aliran air dari hujan deras sempat membanjiri beberapa jalan yang kami lalui. Tapi karena Ioniq 5 adalah sebuah crossover, jadi kami tidak begitu khawatir untuk melalui genangan tinggi dan deras. Manuvernya melewati jalanan sempit juga tidak menyulitkan, mudah layaknya sebuah hatchback. Kami akhirnya sampai di jalanan besar lagi saat menanjak ke Lembang. Lalu lintasnya lancar dan hujan pun mereda. Untuk menggunakan fitur iPedal jadi lebih menyenangkan. Torsi dari motor listrik Ioniq 5 juga sangat mudah untuk digunakan di sepanjang jalan yang menanjak ini. Akhirnya kami sampai ke tempat penginapan di Cikoleh, tapi sebelum sampai, akses menuju penginapan ternyata tidak mulus. Jadinya kami harus sedikit bermain off-road sebelum menyudahi perjalanan hari pertama. Melewati jalan berbatu bukan perkara besar untuk Ioniq 5, karena ground clearance yang tinggi dan manuvernya yang lincah. Ya, hari kedua media test drive Hyundai Ioniq 5 dari Jakarta, Lembang. Sekarang mau balik lagi ke Jakarta dari ini di Lembang. Kita lanjut pakai Ioniq 5 yang kemarin kita pakai. Jadi dari Lembang ini nggak ada charging baterai alias baterai nggak diisi ulang. Jadi kita lanjutin perjalanan dengan kondisi baterai sama seperti kita waktu sampai di Lembang. Baterainya tinggal 53%. Untuk range-nya itu tinggal 252 km. Ya, secara teori sih cukup banget untuk dari Lembang terus masuk Bandung sampai ke Jakarta. Perjalanan kembali ke Jakarta, panitia tidak mengisi ulang baterai mobil kami. Jadi kami akan memanfaatkan sisa energi listrik yang tersedia di mobil ini yang sebenarnya jarak tempuhnya masih jauh memadai dari yang dibutuhkan. Rute turun dari Lembang ke Bandung bisa dibilang macet, bahkan sempat di salah satu titik kami dalam kondisi berhenti. iPedal semakin terasa manfaatnya dalam kondisi ini, yang melakukan regenerasi listrik dalam setiap deselerasi. Bukan menggunakan rem, tapi deselerasi dilakukan memanfaatkan reduction gear dalam motor listrik, yang kemudian efek dari deselerasi didaur ulang listriknya untuk mengisi baterai lagi. Saya bahkan takjub dengan hasilnya. Karena untuk perjalanan lebih dari 40 km dari Lembang sampai Tol Paster, baterai berkurang tidak sampai 3% sejak start. Salah satu titik di Cipularang sempat terjadi kemacetan karena sedang ada perbaikan jalan, tapi setelahnya kembali lancar jaya sampai masuk ke Tol Cikampek, Jakarta. Lagi-lagi kami puas-puasin untuk menikmati performa motor listrik Ioniq 5 di jalan Tol Cipularang yang naik turun konturnya. Arah Cikampek ke Jakarta juga lancar di sepanjang flyover MBZ. Baru saat memasuki daerah Cawang dan menuju tol dalam kota, lalu lintas berubah 180 derajat. Dan setelah mengarungi kemacetan di jalan pulang kantor, berakhirlah perjalanan pulang pergi kami dari Jakarta, Bandung, Lembang, dan kembali ke Jakarta. Nah, sekarang udah sampai Jakarta lagi di Senayan Park, Senayan. Sekarang berapa baterainya? 32%. Sisa range-nya itu berapa? Sekitar 145 km. 145 km. Jadi total perjalanan kita berangkat dari Lembang sampai sini 83,5 km. Rata-rata konsumsi energinya 12,5 kWh per 100 km. Jadi itu dia test drive Hyundai Ioniq 5 keluar kota dari Jakarta, Bandung, Lembang, balik lagi ke Jakarta yang terbukti bisa bolak-balik tanpa harus ngecharge baterainya. Terima kasih nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik like and share. Kalau ada yang ingin sampaikan atau tanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya and let's talk about cars.